Oke, baik, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan demonstrasi kontekstual, presentasi kelompok berkaitan dengan pembelajaran kita teknik vokal ya, bernyanyi dan menciptakan kreasi sederhana. Kita akan ketahui lebih dulu, terutama berkaitan dengan teknik-teknik vokal. Nah, ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan mempresentasikan topik intonasi. Nah, ini bagian dari teknik vokal yang harus kita ketahui sebelum kita nanti bernyanyi dengan cara bernyanyi yang benar. Terutama intonasi sangat penting. Lagu yang kita bawakan, lagu yang kita nyanyikan tidak jauh-jauh, selalu berkaitan dengan intonasi. Tepat, sesuai, pitch control kita dapat nggak, sesuai nggak dengan alat musik yang dimainkan, supaya benar-benar sajian lagu atau tampilan musik yang kita sampaikan itu bagus. Oke, silakan nanti kelompok 3 menjelaskan terkait intonasi, agak keras ngomongnya supaya kedengarannya. Oke, kita kasih applause untuk kelompok 3. Suara nada dengan perkusi. Siswa di kelas membaca puisi. Sebelum saya presentasi, izinkan saya Senyum ekspresi. Hai, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang intonasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anda. Nama saya Lucy, Saya Martiam, saya Martiam, saya Rian, saya 13. Saya Jennifer 19. Saya Angelia absen 26. Yuk, langsung aja lanjut. Nah, misi apa sih itu intonasi? Intonasi sebagai sebuah juga sebagai lagu kalimat. Fungsi intonasi adalah memberikan penekanan pada sebuah kata. Tujuannya supaya ada dihasilkan kita sampaikan pada si penerima pesan, khususnya makna kata yang diucapkan. Oke, makasih Lisi. Nah, gimana sih cara membentuk intonasi yang baik saat dalam bernyanyi dan berbicara? Akan dijelaskan oleh Liz dan oleh Wajah dan Untuk membentuk intonasi yang baik diperlukan pertama pendengaran yang baik. Dalam pendengaran yang baik tentunya sangat membantu pada seseorang untuk bisa menghasilkan nada-nada yang unik. Yang kedua itu ada kontrol pernafasan. Seseorang tentunya harus bisa mampu dalam mengontrol pernafasan, memanfaatkan pernafasannya. Hal-hal ini lebih pada mencapai nada-nada yang tinggi maupun nada-nada yang rata. Ketiga, musik. Perasaan musik maupun bakat harus betul dikembangkan oleh penyanyi supaya dia bisa mengikuti dalam tempo gerak, irama maupun dalam menentukan bunyi pada nada pertama. Sewaktu akan tentunya melakukan setting latihan dalam sebuah kalimat lagu dengan berbagai nada dasar yang sangat membantu dalam mempertajam merasa musikalitas dari seorang. Oke, terima kasih untuk Timothy dan Raja. Nah, selanjutnya, ternyata intonasi itu ada jenis-jenisnya loh, dan jenis-jenis itu akan dijelaskan oleh Arya. Yang pertama ada tekanan nada. Tekanan nada mempunyai peran penting guna membedakan arti suara kata. Misalnya seperti suara yang naik, turun, dan berubah. Sederhananya yang dimaksud dengan tekanan nada ialah tentang tinggi rendahnya suatu kata. Yang kedua ada tekanan tempo. Tekanan tempo akan membuat lambat atau membuat cepat pengucapan. Tekanan ini kerap kali digunakan untuk lebih mempertegas apa yang dimaksud. Ada pula contoh latihannya adalah dengan membaca naskah dengan tempo yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga ada teknik dinamik. Tekanan keras yang kemudian diletakkan atas sebuah suku kata dan berfungsi untuk membedakan arti dari suku kata tertentu. Jika tekanan keras ini dipindahkan, tempatnya akan memiliki pengaruh pada timbulnya perubahan pengertian. Nah, apa sih sebenarnya fungsi-fungsi dari intonasi ini akan dijelaskan oleh Jennifer. Fungsi intonasi adalah mengetikkan suatu kalimat. Fungsi intonasi yang pertama ialah mengetikkan suatu bagian dalam sebuah kalimat. Yang kedua, menarik perhatian. Intonasi berfungsi untuk menarik perhatian orang lain. Yang keempat, timbulnya kesan tertentu. Salah satu fungsi intonasi lainnya adalah menimbulkan sebuah kesan tertentu. Yang keempat, membentuk makna. Fungsi intonasi dalam kehidupan
lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita ada video tentang cara melatih intonasi. Kita di sini ada 3 video. Nah, kita mau nanya nih, dari 3 video ini, satunya dulu nih, dari 3 video ini, kalian mau pilih yang mana nih untuk mau nonton yang mana nih? Yang jelas. Silakan. Siapa yang jawab? Yang jelas. Langsung di skip aja di bagian mana di praktek. Bagian dari ini harus dikuasai Langsung skip aja. Langsung kita ke prakteknya aja. Ketika kamu sudah berhasil melakukannya, sekarang ikuti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Secara spending. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi otomatis ya nada yang kamu keluarkan ya, jadi kamu ini tidak akan salah intonasinya pasti. Jadi coba banyak melatih bersama sekali menggunakan intonasi. Ya, baik ulang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu dia. Berarti kan Baik, itu tadi contoh cara melatih intonasi. Nah, kesimpulan yang kita dapat akan dijelaskan oleh Andi. Jadi, intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata. Jadi itulah kesimpulan intonasi yang saya dapatkan dari materi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa intonasi itu sebenarnya bisa digunakan saat kita berkomunikasi dan bernyanyi. Sepertinya waktu kita nggak lama lagi, jadi kita akan menutup presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang mau ditanyakan berkaitan dengan intonasi? Penting nggak intonasi untuk bernyanyi? Untuk berbicara, untuk berpidato, penting nggak? Oke, tadi di awal sudah disampaikan sangat penting karena ternyata cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan satu pesan kepada orang lain itu sangat ditentukan oleh intonasi yang kita bawakan, suara yang kita sampaikan. Oke, perlu bisa dilatih dengan percepat membaca, percepat berbicara, seperti itu ya. Penekanan tertentu juga penting untuk dilakukan dalam berbicara. Nah, terutama dalam bernyanyi, dengarkan. Hal ini sangat penting. Ya, intonasi sangat penting karena berkaitan dengan ketepatan nada kita, nada musik, sense of music jadi disampaikan, sangat keren. Apa itu sense of music? Apa itu? Sense itu apa? Rasa ya. Sense of music. Jadi rasa musiknya akan terbawa dengan cara kita berbicara. Tepat apa tidak? Contoh, misalkan nadanya begini, ya. Nah, gitu ya.
Cocoknya nada yang kita bawakan, yang kita nyanyikan dengan intro musiknya, tepat apa tidak. Jadi sangat menentukan. Oke, untuk berlatihnya tadi ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau dalam keyboard sudah tidak ada tombolnya, kita tekan aja, sesuaikan suara kita dengan suara musik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dengan kita tidak bisa. Ya, coba kita sama-sama ya latih. Apakah suara kita pas atau tidak dengan musik? Do. Coba ambil semua. Do. Jangan ditekan. Bawa aja, samakan dengan suara musik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, sekarang coba balik ya, balik tapi cepat ya, balik tapi cepat. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu cara berlatih. Semakin sering kita berlatih seperti itu, lama-kelamaan suara kita akan terbentuk cocok dengan suara musik. Ya, bisa juga dilatih begini. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin sering, halo. Semakin sering kita latih seperti itu, ujung-ujungnya juga, suara kita juga otomatis akan terbentuk sesuai dengan suaramu. Sekarang saya tes. Saya kasih nada, kamu nyanyikan lagu Malam Harapan awalnya. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Ada yang pas tapi ada yang tidak pas tadi. Ya, ada yang pas tapi ada yang tidak. Ada yang begini. 1, 2, 3. Ulang nadanya. 1, 2, 3. Kita ubah nadanya. Sekarang begini. 1, 2, 3. Oke, jadi sangat penting untuk melatih intonasi disesuaikan dengan lagu yang kita bawakan. Waktu tampil nanti di kelompok-kelompok pastikan bernyanyinya sesuai dengan intonasi lagunya. Ya, suara musiknya berapa segitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan PowerPoint mereka. Kita kasih applause untuk kelompok 3. Oke, baik, langsung boleh istirahat ya.